Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa dimanapun Anda berada, Berita TVmu kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan. Yang diantaranya rencana pemerintah bubarkan lembaga non-struktural, pandangan Muhammadiyah terkait paket kebijakan ekonomi ke-6 pemerintahan Joko Widodo, dan kunjungan sejumlah duta besar sahabat ke pimpinan pusat Muhammadiyah. Bersama saya Samarsa, inilah Berita TVmu selengkapnya. Pemirsa, rencana pemerintah untuk menonaktifkan sejumlah lembaga non-struktural masih dalam proses penyeleksian Presiden Jokowi. Namun sejauh ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi telah merekomendasikan 14 dari 25 lembaga non-struktural untuk dipertimbangkan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo berencana untuk kembali menonaktifkan sejumlah lembaga non-struktural dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah Kabinet Kerja Jokowi dan Yusuf Kala. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah membubarkan 12 lembaga non-struktural yang dianggap kurang relevan dengan Kabinet Jokowi dan Yusuf Kala. Menurut Herman Suryatman selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Kemenpan Reformasi Birokrasi mengatakan, Kemenpan ditugaskan Presiden untuk mengevaluasi keberadaan 25 lembaga non-struktural dan hasilnya ada 14 lembaga yang direkomendasikan untuk dipertimbangkan oleh Presiden untuk dibubarkan. Yang 25 lembaga non-struktural ini sudah dievaluasi, sudah selesai dan sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden. Tinggal nanti Bapak Presiden mengambil keputusan, ya apakah nanti ada yang dihapuskan atau seperti apa, kita tunggu saja keputusan dari Bapak Presiden. Hanya saja sinyal awal berdasarkan evaluasi akademik dari Kementerian Pan RB memang ada 14 lembaga non-struktural dari 25 lembaga non-struktural yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Tapi keputusannya tentu diserahkan kepada Bapak Presiden. Tentu Bapak Presiden punya pertimbangan-pertimbangan strategis, punya pertimbangan-pertimbangan politis, dan kami pada akhirnya akan tunduk terhadap apapun yang diputuskan oleh Bapak Presiden. Herman pun menjelaskan 14 lembaga yang direkomendasikan untuk dibubarkan ini dinilai berdasarkan 3 parameter. Di antaranya, sejauh mana tugas dan fungsinya bersesuaian dengan visi pemerintahan dan nawacita. Lalu, apakah tugas dan fungsinya dipublikasikan dengan kementerian induk atau lembaga lainnya? Dan terakhir, bentuk kinerja lembaga ini dari sisi masukan dan pengeluaran dari lembaga ini. Jika semua itu dinilai baik, kemungkinan akan dipertahankan atau digabungkan dengan lembaga lainnya. Jika tidak sesuai, akan segera dibubarkan. Noviani Nuraini, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, pada pekan lalu pemerintah sudah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi ke-5. Bahkan Presiden Jokowi juga sudah membahas rencana paket kebijakan ekonomi ke-6. Untuk itu diharapkan pemerintah betul-betul bersinergi untuk kesejahteraan rakyat. Saat ini pemerintah tengah merancang paket kebijakan ekonomi jilid ke-6. Kebijakan pemerintah terkait ekonomi ini diharapkan memiliki manfaat luas bagi kesejahteraan masyarakat. Pengamat ekonomi dari Indo Strategi Andar Nubowo menilai, paket kebijakan ini harus benar bermanfaat bagi rakyat dan bukan sekedar janji manis pemerintah saja. Kita harapkan dari paket-paket yang telah dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah Jokowi JK itu punya implikasi yang luas bagi kesejahteraan masyarakat. Yang dalam 1 tahun ini kita menunggu sebenarnya apakah paket-paket yang selama ini dijanjikan itu akan terrealisasi dengan baik ya. Nah, kita ingin bahwa paket ini bukan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, gitu, tapi yang kita harapkan adalah menguntungkan semua rakyat Indonesia ya, terutama di mana kita semua ini sedang mengalami krisis, mengalami kelesuan ya dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan kita. Dan tentu saja kita berharap paket-paketnya akan efektif, dan kita berharap paket ini bukan hanya sekedar paket-paket yang sifatnya segmented, menguntungkan kelompok tertentu, tetapi untuk kita semuanya. Ia menilai paket kebijakan yang dikeluarkan saat ini sudah baik dan menarik.
seperti diberikannya intensif bagi kalangan usahawan yang juga sebagai proteksi bagi pengusaha-pengusaha baru. Sehingga yang diharapkan memang untuk kesejahteraan rakyat. Tidak hanya keuntungan bagi kalangan atas atau pemerintah, tetapi masyarakat juga harus merasakannya. Rizky Nurul Ilmi, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Presiden Joko Widodo ingin memasukkan Indonesia bergabung dalam Fakta Trans-Pacific Partnership atau TPP. Keinginan ini tersebut juga mengundang kontroversi. Pasalnya Indonesia belum siap menghadapinya. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto menilai, Indonesia belum siap ikut bergabung dengan Fakta Perdagangan Bebas Kemitraan Trans-Pasifik atau Trans-Pacific Partnership. Menurut Agus, Indonesia akan lebih mendapat banyak kerugian daripada untung dari kesepakatan tersebut. TPP sekarang, kata politisi asal Partai Demokrat ini, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya bagi Indonesia. Agus menilai, perusahaan swasta atau BUMN belum siap jika harus menghadapi TPP. Pasalnya, kata Agus, kekuatan ekspor Indonesia belum maksimal, serta belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat domestik. Sedangkan, TPP lebih memfokuskan ekspor. Padahal Indonesia belum bisa bersaing dan berada pada pusaran-pusaran posisi bagus dalam kawasan perdagangan. Mengingat kondisi ini, Agus menyarankan Presiden Joko Widodo mempertimbangkan secara matang jika akan masuk TPP. Perlu perhitungan untung rugi yang matang agar Indonesia tidak hanya menjadi korban pangsa pasar saja. Di samping itu, ekonomi Indonesia dinilai masih dalam posisi yang menyulitkan. Sehingga apabila Indonesia bergabung bersama 12 negara anggota TPP lainnya, dikhawatirkan ekonomi akan semakin terpuruk. Niat Indonesia bergabung dalam TPP dikemukakan Presiden Jokowi saat bertemu Presiden Barack Obama beberapa waktu lalu. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, polemik masalah sampah Bantar Gebang terus bergulir. Bahkan pengacara terkemuka Yusril Iza Mahendra pun ikut terlibat perseteruan antara pemerintah Provinsi DKI dengan pengelola tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST. Berikut informasinya untuk Anda. Keterlibatan Yusril Iza Mahendra dipicu sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang menuding PT Godang Tua Jaya atau GTJ dan PT Navigat Organik Energi Indonesia atau NOI menyalahi perjanjian terkait pembuangan sampah warga DKI ke TPST Bantar Gebang. Justru sebaliknya, kuasa hukum PT GTJ dan NOI, Yusril Iza Mahendra menyatakan, Pemprov DKI yang justru mengirim sampah melebihi batas yang telah disepakati bersama. Yusril mengatakan, perjanjian yang sudah ditandatangani sejak 2008 ini bermasalah terutama dalam hal financial closing dan pemberian tipping fee. Selain masalah finansial yang dinilainya sudah jelas merugikan kliennya, Pemprov DKI juga dianggap melanggar kesepakatan terkait pengiriman sampah ke TPST Bantar Gebang. Rancangan APBD yang sedang dibahas dengan DPRD DKI sekarang tidak dicantumkan biaya pengolahan sampah di Bantar Gebang. Ya, yang ada adalah yang APBD itu disebutkan biaya swakelola sampah. Ya, ini memberikan indikasi bahwa kalau sudah ditutup tidak ada anggaran untuk biaya pengolahan sampah di Bantar Gebang, atas kan indikasinya bahwa ini proyek akan ditutup, ada anggaran swakelola, berarti memang akan diswakelola. Di mana perjanjian awal setiap tahun mengalami gangguan, dan di mana terjadi peningkatan volume sampah DKI yang dibuang ke TPST Bantar Gebang dari yang seharusnya 3.000 ton per hari pada 2014, namun pada 2015 DKI mengirimkan sampah mencapai 6.000 ton per hari. Menanggapi ikut sertanya Yusril dalam perseteruan sampah DKI, Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama menegaskan tidak gentar. Rizky Nurul Ilmi, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta.
Belajar dari tragedi Mina 2015 lalu, pemerintah berencana memasang chip pada para jamaah haji Indonesia mendatang. Yani dengan chip ini, pemerintah berharap keberadaan jamaah bisa terpantau. Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, pada 2016 mendatang, identitas para calon jamaah haji perlu diprioritaskan. Salah satu upaya untuk mendeteksi adalah dengan memasang tanda elektronik pada identitas jamaah. Tahun depan, kata Lukman, pemerintah berharap tanda pengenal bisa dipasangi chip. Pemasangan itu penting untuk mengetahui keberadaan jamaah haji. Pemasangan chip ini melengkapi identitas jamaah sebelumnya, yaitu berupa kartu identitas dan gelang. Namun atribut itu dinilai belum cukup ketika menghadapi ancaman musibah besar seperti tragedi Mina. Selain pengenalan identitas, Kemenak juga berupaya untuk memperkuat kontrol bagi para jamaah haji dengan mengupayakan sistem regu. Sistem ini untuk menggantikan sistem kloter yang dinilai terlampau besar agar kontrol semakin intensif. Kemenak juga akan bersikap ekstra untuk mendampingi jamaah yang berpotensi mempunyai penyakit risiko tinggi. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, berita penutupan Tanwir IMM dan Pleno Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetap bersama kami dalam Berita TVMU. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita TVMU. Tanwir ke-26 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ditutup dengan menghasilkan poin-poin penting. Sukses Tanwir ini tak lain berkat kerja keras panitia pusat dan panitia lokal dalam mempersiapkan segala kebutuhan, mulai dari arena Tanwir hingga fasilitas akomodasi peserta Tanwir. Salah satu poin penting yang dihasilkan pada Tanwir Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ke-26 di Manado, Sulawesi Utara adalah pengembangan IMM di masa depan dalam mengawal pemerintahan sesuai dengan tema Tanwir ke-26, yakni luruskan kiblat bangsa menuju Indonesia berkemajuan. Dalam setiap menyuarakan aspirasinya, IMM bertekad untuk membawa Indonesia ke jalan yang lebih baik. Pada Tanwir ini, hampir seluruh DPD IMM di Nusantara mengirim kadernya guna meramaikan jalannya Tanwir dengan sukses dan aman. Dari 33 DPD, 23 DPD ikut ambil bagian dengan mengirim kader terbaiknya guna berperan serta dalam memberikan masukan untuk kepemimpinan paruh waktu DPP IMM. Di tengah krisis ekonomi dan bencana kabut asap di beberapa wilayah di Indonesia, semangat para kader untuk hadir di Tanwir ini mendapat apresiasi dari Ketua Umum IMM Beni Pramula. Berjalannya Tanwir ke-26 ini juga berkat kerja keras panitia lokal dan pusat dalam mempersiapkan segala kebutuhan, mulai dari tempat pembukaan hingga akomodasi peserta yang dilokasikan di Balai Diklat Keagamaan Kota Manado. Menurut Ketua Panitia Lokal Bambang, keberhasilan penyelenggaraan ini atas kerjasama seluruh anggota panitia baik lokal maupun pusat dan support dari pimpinan wilayah Muhammadiyah yang terus mengawal Tanwir IMM ke-26. Tanwir ke-26 kali ini, IMM juga mendapat support yang luar biasa dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Sulawesi Utara yang memang sedari awal mengawal betul pelaksanaan Tanwir, pembukaan hingga sidang-sidang Tanwir agar berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan setiap harinya terus melakukan koordinasi, jangan sampai ada kekurangan sekecil-kecil apapun. Dan semua tentunya dengan harapan agar hasil-hasil Tanwir ini juga menjadi pedoman yang baik bukan hanya untuk Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, tapi juga untuk bangsa Indonesia, untuk Sulawesi Utara, apalagi dalam konteks meluruskan kiblat bangsa yang menjadi tema besar Tanwir ke-26 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah kali ini.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Panitia Pusat Alpan Habibi, terlebih dengan hadirnya Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir dan tokoh-tokoh nasional yang hadir sebagai pembicara pada Tanwir Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Beberapa tokoh nasional diantaranya Pak Zulkifli Hasan yang sebelumnya juga sudah audiensi dan memang dibarengi dengan kegiatan sosialisasi 4 pilar. Setelah pembukaan dilaksanakan, beliau memberikan kuliah umum, seminar kebangsaan tentang sosialisasi 4 pilar, bagaimana perspektif meluruskan kiblat bangsa dengan penguatan 4 pilar tersebut. Kemudian sampai hari ini kita perlu sampaikan memang di lokasi Tanwir ini itu berjalan secara lancar dan kondusif. Tim TVMU memberitakan. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan mengadakan rapat pleno di Aula Gedung Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Menteng Raya, Jakarta. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan akan melakukan pengembangan ekonomi Muhammadiyah yang diantaranya membangun jaringan dalam produksi dan perbankan. Setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan melakukan rapat pleno di Gedung Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam rapat ini, membahas beberapa rencana yang akan dilakukan Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah dalam mengembangkan perekonomian sebagai bentuk pilar ketiga gerakan dakwah Muhammadiyah. Abdullah Yazid selaku Wakil Ketua Bidang Keuangan, Investasi dan Perbankan Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah mengatakan, Majelis Ekonomi ini akan memfokuskan pada membangun jaringan dari produk yang diproduksi Muhammadiyah, seperti produk air mineral, dan juga mengembangkan di bidang perbankan seperti membuat Badan Pembiayaan Rakyat Sejahtera atau BPRS. Dalam hal ini yang sudah kita lakukan adalah produk air dalam kemasan ya, yaitu Suli akan kita kembangkan tuh kita produk seluruh Indonesia. Cuma saat sekarang memang kita dibutuhkan satu holding, cuma dengan holding itu bisa mengendalikan perusahaan itu kan. Banyak perusahaan-perusahaan yang model begitu kan diproduk di beberapa daerah titik yang nanti akan ada satu holding mengembang itu. Yang kedua, kita akan mencoba di mana komunitas itu maju, negara itu maju kan ditentukan oleh kemajuan lembaga keuangan. Kebetulan di bidang 4, saya masuk di wakil ketua yang bidang itu. Yang pertama, kita akan mencoba dari bawah ke atas. Kalau dulu Bank Perserikatan mungkin dari atas ke bawah, kita bawa ke atas. Yaitu bagaimana setiap wilayah akan kita dirikan BPRS. Selain itu, nantinya Majelis Ekonomi pun berencana untuk membuat minimarket. Namun, yang berbeda dari minimarket ini ialah produk yang akan dijual adalah hasil dari usaha kecil menengah milik Muhammadiyah, sehingga para pelaku UKM ini memiliki tempat untuk memasarkan hasil produksinya. Noviani Nuraini, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir, yakni untuk membicarakan pilar ketiga Muhammadiyah, yaitu ekonomi. Haidar Nasir dalam hal ini berharap Majelis Ekonomi dapat memajukan perekonomian Muhammadiyah. Pertemuan antara Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir ini untuk membicarakan gerakan di bidang ekonomi sebagai pilar ketiga gerakan dakwah Muhammadiyah, di mana Majelis Ekonomi mengajukan 3 sasaran utamanya, yaitu pertama, memajukan ekonomi persyarikatan, kedua, memajukan ekonomi warga Muhammadiyah, dan ketiga, memajukan ekonomi umat dan bangsa melalui sinergitas dengan semua kelompok umat dan bangsa. Menurut Suyatno selaku Bendahara Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengatakan, Muhammadiyah optimis dan berkomitmen 5 tahun ke depan, ekonomi Muhammadiyah menjadi pilar kemajuan Muhammadiyah. Sebab Muhammadiyah memiliki sumber daya yang besar dan sudah banyak berkontribusi untuk negara, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam 5 tahun ke depan ini, ekonomi Muhammadiyah itu menjadi pilar bagi pengembangan dakwah Muhammadiyah. Kita optimis karena Muhammadiyah kan organisasi besar yang sudah punya akuntabilitas, punya trust, kita punya sumber daya manusia yang luar biasa, punya sumber daya alam artinya potensi yang luar biasa, kita punya networking yang luar biasa, tapi ini semuanya masih parsial, belum menjadi satu sinergi yang bisa menghasilkan sebuah peningkatan ekonomi umat, baik dari umat Muhammadiyah maupun umat masyarakat bangsa dan negara. Dan ini menjadi masalah nasional
Oleh karena itu kalau Muhammadiyah selama ini sudah bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam hal pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi, lalu pada kesehatan, pada sosial, kita ingin meningkatkan ekonomi Indonesia karena sesuai dengan mensejahterakan bangsa dan rakyat Indonesia. Itu Muhammadiyah punya kewajiban. Menanggapi rencana yang diajukan Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menyetujui semua itu. Bahkan Haidar meminta Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan untuk menggali potensi lain dan membuat bentuk model yang dapat dikembangkan dan membangun jaringan dari bidang usaha yang ada di Muhammadiyah agar perekonomian Muhammadiyah semakin kuat. Di-cover menjadi model yang bisa dikembangkan di tempat lain, lalu bangun jaringan yang kuat. Pikir itu juga luar biasa potensi kita. Belum yang sekarang ingin dikembangkan kegiatan-kegiatan yang besar, misalkan di Panwar kita punya banyak lahan tanah yang bisa dimanfaatkan. Ini monggo diulik bagaimana caranya potensi yang masih belum hidup itu digarap oleh teman-teman di Majelis Ekonomi. Di tahun ini, di 5 tahun ini kan ekonomi memang menjadi satu di antara 6 prioritas program amanat muktamar. Saya mohon juga nanti secara normatif untuk visi dan misi ini, mudah-mudahan sudah hasil dari elaborasi itu ya. Jadi karena itu normatifnya kan juga harus terkait dengan mandat muktamar yang nanti harus kita pertanggungjawabkan 5 tahun ke depan. Noviani Nuraini, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, berita kunjungan Dubes Thailand dan Uni Eropa akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetap bersama kami dalam Berita TVMU. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TVMU. Duta Besar Thailand untuk Indonesia berkunjung ke gedung pimpinan pusat Muhammadiyah, yakni untuk melakukan silaturahmi dan belajar peran Islam dan Muhammadiyah. Kedatangan Duta Besar Thailand Pascorn Siriapa disambut ramah oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir dan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Tarjih dan Tajdid Yunahar Ilyas, serta Direktur CDCC Yayah Kisbiah. Sejumlah permasalahan dibahas, mulai dari perkembangan Islam di Thailand, pengembangan kuliner halal untuk wisatawan di Thailand, serta belajar bagaimana Muhammadiyah dan Islam membangun toleransi agama. Haidar Nasir selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengatakan kedatangan Duta Besar Thailand untuk mengucapkan selamat atas terpilihnya pimpinan Pusat Muhammadiyah yang baru, serta belajar bagaimana membangun suasana toleransi antar umat beragama. Belajar lebih banyak tentang bagaimana peran Muhammadiyah dan Islam di Indonesia yang bisa hidup dalam suasana yang rukun, suasana yang toleran, dan bisa hidup di dalam berbangsa dan bernegara dengan penuh dinamika. Haidar juga membahas kerjasama pendidikan. Pemerintah Thailand juga akan meningkatkan penjagaan umat Islam di Thailand. Arina Nurrohmah, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, selain Duta Besar Thailand, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam juga berkunjung ke pimpinan pusat Muhammadiyah, yakni guna mendiskusikan perkembangan Islam 5 hingga 10 tahun ke depan. Tidak hanya Duta Besar Thailand yang mengunjungi pimpinan pusat Muhammadiyah. Duta Besar Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Gueren, juga datang untuk mendengarkan masukan Muhammadiyah mengenai perkembangan Islam 5 hingga 10 tahun ke depan. Hal ini dilakukan karena semakin meningkatnya populasi Islam di Eropa. Pada kesempatan ini, Duta Besar Eropa Vincent Gueren memberikan selamat atas terpilihnya Haidar Nasir sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Menurutnya,
peran Muhammadiyah sangat penting dalam mempromosikan Islam yang sejuk, toleran, dan moderat. A courtesy call to Pak Haidar, the new chairman of Muhammadiyah, recently elected, to congratulate him and also to share views with him about the role of Muhammadiyah in Indonesia. Muhammadiyah is well known as one of the largest Muslim organizations in the world, which plays a very important role in Indonesia to promote an open and moderate Islam, and this is something which, of course, is viewed very positively abroad also. Selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menjelaskan, momen ini merupakan momen yang baik bagi Eropa dalam perkembangan Islam di dunia. Kita berharap bahwa Uni Eropa membuka cakrawala baru, membuka pandangan baru bahwa Islam itu adalah agama dan pemeluk Islam itu adalah masyarakat yang cinta damai, pro kemajuan dan toleran. Kalau toh di sana sini ada problem-problem itu karena situasi dan konstelasi politik yang tidak adil. Karena itu jika Eropa mau mengambil peran kerjasama dengan Muhammadiyah dan memberi ruang pada masyarakat Muslim di sana, maka itu merupakan jalan baru untuk membangun peradaban dunia dengan penuh saling percaya dan berpandangan positif untuk antar bangsa dan bahkan antar negara. Kedepan, diharapkan Muhammadiyah dan Eropa memiliki kekuatan kerjasama yang lebih baik dalam peningkatan SDM dengan membuka peluang belajar selebar-lebarnya bagi kader Muhammadiyah dan generasi bangsa lainnya. Arina Nurrohmah, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Polisi Resort Jakarta Utara bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan konsep Polisi Resort Jakarta Utara berbasis hak asasi manusia, yakni dengan membuat aplikasi Clue. Aplikasi ini digunakan untuk memantau keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Peluncuran konsep Polisi Resort Jakarta Utara berbasis hak asasi manusia ini dilakukan di Polisi Resort Jakarta Utara. Peluncuran ini mengundang sejumlah tokoh seperti Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat, Koordinator Subkomisi Mediasi Nurholis, Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian, dan sejumlah tokoh lainnya. Menurut Tito Karnavian, selaku Kapolda Metro Jaya menjelaskan, aplikasi ini dibuat untuk memantau keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS, sehingga masyarakat lebih dimudahkan untuk melakukan pengaduan, terutama yang bersifat melanggar hak asasi manusia, dan segala bentuk pengaduan diproses lebih cepat. Mudah-mudahan pelanggaran HAM akan jauh berkurang, khususnya oleh kepolisian. Di samping itu tentunya pelayanan akan lebih baik, citra juga akan lebih baik. Tito pun menambahkan, peluncuran ini pun sebagai bentuk hal-hal yang harus dilakukan Polisi Republik Indonesia di era reformasi ini, yaitu pelindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum. Sehingga aplikasi ini akan mempermudah Polri, terutama Polres Jakarta Utara untuk meminimalisir pelanggaran HAM. Noviani Nuraini, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan berita TVMO. Bersama saya Samuel dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. Salam pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.